Tidak seperti dulu, kondisi pasar Tanah Abang yang sekarang terlihat jauh lebih sepi. Bahkan ruang gerak yang biasanya ini cenderung dipadati oleh para pengunjung, dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, ini sangat lenggang sekali, di mana saya bisa mungkin berlari-lari di sini dengan leluasa. Bahkan tadi saya sudah berkeliling ke berbagai macam blok yang menjual baju ataupun pakaian, baju muslim, baju anak-anak maupun pakaian dewasa, dan terlihat memang sangat sepi pengunjung. Bahkan sebagian toko ataupun kios justru tutup. Kira-kira apa yang menyebabkan tutupnya dari kios-kios yang ada di Pasar Tanah Abang dan sejak kapan hal ini berlangsung? Mari kita selidiki bersama. Sejak sepi pembeli itu pas COVID sih. COVID sama sekarang masih bening COVID, terus sekarang makin lebih parah lagi. Apalagi sekarang ditambah dengan online ya, harganya hancur-hancuran benar. Apalagi kita yang dagang, yang punya toko di Tanah Abang, yang bayar sewa ya, apalagi kalah sekarang harganya sama online. Nah, di online harganya hancur-hancuran. Nah, kita itu di Tanah Abang kita harus bayar sewa toko, bayar karyawan. Itu kalau tahun sekarang agak nggak bisa nutup, Kak. Kalau kita nggak bisa inisiatif kita buat cari harga bahan yang lebih murah lagi biar bisa jual murah gitu. Terasa sepi semenjak 2 bulan ke sini. Soalnya mungkin ya dari pendapatan tuh nggak ada separuhnya sih kalau sekarang untuk saat ini ya. Misal kalau sebelum adanya seperti ini ya, omset itu sehari bisa 50 juta. Sekarang dapat 1 juta aja susah banget. Nah, apalagi buat bayar karyawan, sewa toko itu kadang nggak nutup, Kak, bener. Jauh sekali omsetnya dibanding sebelum pandemi begitu ya? Jauh banget, bener jauh banget. Turun sekitar 70%, 80%. Kalau sistem bayar kiosnya sih sebenarnya sudah sesuai ya, karena kan kita boleh diangsur dengan kondisi seperti ini ya untuk saat ini bisa. Kalau untuk bayar sewa kios kita tetap bayar ya, namanya kita menyewa itu pasti kita bayar, kewajiban kita membayar. Nah, kita itu berusaha biar bisa bayar sewa toko terus, biar ada di Tanah Abang gitu loh, biar grosiran yang di daerah tuh biar masuk ke Tanah Abang lagi gitu loh, Kak. Makanya kita ada toko kita di Tanah Abang gitu loh. Ya itu sangat berpengaruh untuk kayak UMKM tentunya, apalagi untuk kayak penjual yang kayak kita langsung di toko ya. Soalnya kita nggak bisa bersaingnya kalau kita kan mesti mikirin kayak sewa tempat, toko ya kan. Terus kedua, sekarang kan banyak yang jual online itu dari barang-barang impor ya. Itu juga pengaruh banget buat produk-produk lokal kayak kita. Tetap produk kita tuh nggak bisa bersaing kalau untuk dibanding jualan online juga kita nggak bakalan bisa bersaing yang jelas. Berpengaruh banget. Apalagi harga di online sama di kita kan, apalagi di online tahu sendiri Kakak, ancur-ancuran harganya. Kalau kita berpikir masalah harga ya, kita harga ongkos produksi kita jual di toko sama di online itu beda banget loh. Kita misalnya jual harga 150, kenapa di online tuh harganya lebih murah lagi? Boleh tahu nggak tanggapan Ibu terkait dengan katanya Pasar Tanah Abang ini sepi pembeli? Iya betul, itu sepi banget bulan-bulan sekarang nih, beberapa bulan kesini. Jauh banget bedanya sama kemarin-kemarin. Pada mengeluh. Iya, suami saya pun mengeluh banget sekarang. Sepi. Bu, kalau menurut Ibu sendiri, Ibu lebih memilih untuk belanja tetap di Tanah Abang atau belanja online? Kalau menurut saya sih ya lebih enak di Tanah Abang. Emang dari dulu ya kita belanja grosir, apa eceran juga di Tanah Abang. Kalau di online kayaknya gimana, apalagi orang yang belum biasa, belum ngerti juga kadang nggak sesuai pesanan barangnya gitu. Lantas bagaimana tanggapan dari pengelola sentral Tanah Abang soal ini?
Oke, jadi kan kalau untuk pembantahan ya, kalau katanya di pasar Tanah Abang sepi atau enggak, karena kita tiap hari bikin konten gitu kan ya, itu tidak terlalu sepi ya, masih stabil-stabil aja, karena kita juga berusaha nih kasih solusi kepada para pembeli gitu kan ya, memberikan konten-konten yang menarik gitu kan, bagaimana cara mereka buat ke pasar Tanah Abang. Kita juga bantu memperkenalkan nih toko-toko yang ada di pasar Tanah Abang, ada di Instagram sentraltanahabang.cta, ada di Instagramnya pasar.tanah.abang. Kita juga ada TikToknya nih, TikToknya di tanahabang.online. Kita live tiap hari juga gitu kan, yang memperkenalkan toko-toko. Dan selain itu kita juga ada website nih untuk mempermudah banget para pembeli dan para pemilik toko yang ada di pasar Tanah Abang ini, yaitu websitenya tanahabang.online. Di situ kalian juga bisa request produk gitu kan. Jadi ketika kalian mencari produk yang kalian inginkan, kalian bisa langsung masukin request produk di situ. Nanti banyak toko-toko yang akan mengasihkan penawaran-penawaran kayak gitu. Ya pemirsa, berdasarkan keterangan dari berbagai penjual yang ada di Tanah Abang, memang dengan kondisi saat ini pasar Tanah Abang ini sudah tidak seperti dahulu kala, di mana sejak pandemi pasar Tanah Abang ini cenderung memang lebih sepi begitu pembelinya, dan hal ini mengakibatkan efek domino, di mana dengan sepinya pengunjung Tanah Abang ataupun sepinya pembeli, maka menjadikan omset para penjual ini yang lebih menurun dibandingkan biasanya yang tadi berdasarkan salah satu keterangan dari penjual ini turunnya hingga 75 hingga 80%. Selain itu juga pemirsa, dengan turunnya omset ini maka juga ikut mempengaruhi pembayaran sewa bulanan lapak ataupun kios di Tanah Abang, di mana hal ini pun juga berpengaruh dengan persaingan antara penjualan fisik baju toko Tanah Abang dengan penjualan baju-baju online yang ada di berbagai e-commerce. Berdasarkan keterangan dari manajemen sentral Tanah Abang sendiri, manajemen sentral Tanah Abang juga berusaha untuk memberikan solusi di mana ada tanahabang.online yang menyediakan fasilitas di mana para pengunjung ataupun para pembeli ini bisa visit terlebih dahulu ke websitenya dan juga media sosialnya untuk kemudian melihat tenan-tenan apa saja dan jenis ataupun ragam baju apa saja yang dijual di Tanah Abang sebelum mereka berkunjung ke Tanah Abang. Dan bagaimana Bapak-Bapak harapannya agar Tanah Abang ke depannya ini lebih ramai lagi atau bagaimana? Terima kasih, demikian dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera Iqbal dan juga Kuku, tim liputan CNBC Indonesia.